Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum wa laysa li syai'in akhar illa bitaqwa qat. فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasti kita duduk di masjid ini dengan hati yang kuat dengan keyakinan, karena kita pecinta info hak, anti hoak. Karena itu kita yakin bahwa tak satu pun di antara kita ini bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tanpa keraguan, tak satu pun di antara kita ini bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi diraih dengan cara jujur, lurus, tidak ada fitnah, tidak ada kebohongan, apalagi sekedar jabatan yang diraih dengan cara licik, penuh tipu daya, bahkan kebohongan menjadi andalannya. Bahkan kita yakin sebagai seorang mukmin tak satu pun di antara kita sukses dalam hidup ini, meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita pasti mudah menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Semoga yang hadir pada hari ini dengan jiwa tunduk hina hanya kepada Allah pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Komitmen kita yang selalu kita kumandangkan, kita ikrarkan minimal 27 kali dalam sehari. Ini luar biasa ini. Kita orang-orang istimewa. Enggak cukup sekali, enggak cukup 2 kali, 27 kali minimal kita menyampaikan komitmen, bahkan langsung di hadapan Allah. Kita benci dengan cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 27 kali coba. Hebat kita memang. Karena itu kita akan saling menghargai. Kita punya potensi menjadi orang baik. Tapi perlu diingatkan, karena godaan dunia ini sangat besar. Karena itu siapakah yang butuh dengan nasihat? Ternyata bukan orang yang suka berbuat dosa. Ternyata bukan orang yang suka bohong. Bahkan mereka diingatkan pun marah. Tapi justru orang yang kuat imannya dan hebat amalnya itu wajib mendengar nasihat.
dengan tawadu dan tunduk. Di surah Al-Asr itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dia sudah beriman, dia beramal, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang merasa imannya hebat, amalnya bagus, jangan sombong, tetap tundukkan hati, dengarkan nasihat siapapun yang menyampaikannya. Kalau itu kebenaran, tidak boleh kita menolaknya, karena itu watak Yahudi dan Nasrani. Coba kita saksikan bagaimana dengan jelas Allah menyampaikan kepada kita di surah Al-Hadid ayat 16. Allah menyampaikan satu gaya hidup orang Yahudi Nasrani yang kita benci gaya hidupnya, tapi kita kadang-kadang atas dalil kita melakukannya. Tidak ada pengecualian. Jangan pernah mengikuti gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada pengecualian. Termasuk yang satu ini, yang kita kadang-kadang tidak sadar mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Khitab ayat ini langsung kepada orang beriman, bukan orang yang lalai ngurus imannya. Orang yang beriman harus tetap waspada, apalagi yang tidak ngurus imannya. Apa kata Allah agar menjaga imannya? Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman? Itu artinya jangan tunda, ikuti petunjuk Allah ini, yakni lilladzi, sudah waktunya. Apalagi kita semua semakin tua, waktu kita semakin berkurang dan sempit. Bahkan banyak anak-anak yang sudah meninggal, bapak neneknya masih hidup. Alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum. Satu yang Allah minta, agar hati mereka khusyuk. Khusyuk bermakna al-khudu' wa dhillah, tunduk terhina di hadapan Allah, merasa tunduk dan terhina, bukan tunduk dan sombong. Bukan itu khusyuk. Tunduk taat tapi tetap tawadhu. Kenapa dan kapan kita harus khusyuk? Li dzikrillah, ketika disebutkan nama Allah. Wa ma nazala minal haq, dan ketika disampaikan al-haq yang turun, Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin tahu kualitas diri kita, tanya ketika disebut nama Allah, bagaimana hati kita? Ketika disampaikan ayat Allah, bagaimana hati kita? Khusyuk atau tidak? Itu saja. Ini yang utama dan pertama menjadi evaluasi kita jemaah sekalian. Bukan B, C, D, E dan seterusnya. Satu dulu. Bukankah waktunya orang beriman itu semakin merasa hina dan tunduk ketika disebutkan nama Allah dan ketika disebutkan ayat-ayat Allah yang hak? Kenapa jemaah sekalian? Karena ternyata orang Yahudi Nasrani berbalikan dari ini. Wala yakunu kalladzina utul kitab mim qabl, dan janganlah mereka seperti ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad, semakin bertambah usianya, semakin tua dia. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Itu dia ciri khas orang Yahudi dan Nasrani. Disebutkan nama Allah tidak berbekas, disebutkan ayat-ayat Allah yang hak tidak berpengaruh. Itu watak Yahudi. Artinya siapapun yang menyebut nama Allah, siapapun orang yang membacakan ayat Allah, harus tunduk hati orang yang beriman.
Ya Rahman Rahim. Itulah sebabnya Rasulullah meminta kita Iqra'ul Quran syahrun, bacalah Quran tamat 1 bulan. Itulah sebabnya Allah mengatakan fadzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Karena kemungkinan hati kita belum khusyuk. Ketika sudah tilawah 10 juz belum khusyuk, baca lagi. Kita sudah menyebut nama Allah jutaan kali belum khusyuk, baca lagi, perbanyak. Dan niatnya tadi khusyuk. Tolong jangan keluar dari niat mulia ini. Jangan keluar dengan mengecam orang lain, merendahkan orang lain, menyombongkan diri. Itu bukan begitu yang Allah inginkan dari ayat ini. Jadi orang yang semakin alim, usianya senantiasa ta'lim, tadabbur Quran, dia semakin khusyuk, tawadu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian bahagia. Jadi ciri khas orang-orang Yahudi Nasrani, Allah tambah lagi sedikit. Wa katsirum minhum fasikun. Sehingga kebanyakan mereka itu fasik. Nah, berarti orang yang selalu banyak zikirnya, banyak mendalimi Al-Qur'an harus berbuah dalam perilaku. Karena orang Yahudi Nasrani wa katsirum minhum fasikun, khuruj anit ta'ah, perilakunya keluar dari petunjuk yang dibaca selama ini. Maaf, mungkin yang lebih parah, kita sudah fasik, tidak suka zikir, tidak suka mendengarkan ayat-ayat Allah diterangkan. Tetapi Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzi, bukankah sudah waktunya? Artinya apa jemaah sekalian? Mudah orang mendapat hidayah sebenarnya. Sudah waktunya. Mau kapan lagi kata Allah? Jemaah sekalian yang bahagia, ketika Gaza menunjukkan ketauhidan yang sebenar-benarnya, dia bukan sedang belajar, dia sedang mempraktikkan tauhidnya. Jangan dengar kata-kata orang yang mengatakan dia Syiah. Buktinya sampai sekarang banyak non-muslim yang mendukung mereka. Bahkan kemudian banyak yang masuk Islam dan tidak baca banyak buku. Dia tertarik. Agama apa yang membuat mereka sabar dalam penderitaan yang sangat-sangat dahsyat? Dimaksudkan bahagia. Apa? Agama Islam. Apa pedomannya? Agama Islam. Apa pedomannya? Demi Allah jemaah sekalian, saya saksikan sendiri di berbagai media. Mereka mengatakan saya tertarik buka Al-Quran. Di live di sebuah media, saya ingin melihat bacaan orang-orang Gaza. Kok sampai begitu mereka? Dibuka secara acak. Ini rahimnya Allah, dibuka secara acak. Ingat, non-muslim tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya. Saya ulang lagi, baca terjemahannya. Orang non-muslim, begitu dia buka, subhanallah, ini dia yang aku cari-cari selama ini. Menetes air matanya, hina dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan mempersulit agama ini dengan syarat macam-macam. Cukup yang lain itu tambahan, penguat. Tapi yang orisinil adalah bagaimana hati kita kalau disebut nama Allah, bagaimana hati kita kalau disebutkan ayat-ayat Allah. Subhanallah, hidayah itu mudah jemaah sekalian. Si non muslim cuma baca terjemahannya, masuk Islam. Ribuan jumlahnya setiap hari. Masih kita sombong dengan syarat-syarat macam-macam, baru sah iman kita, baru sah hidayah itu. Ngikuti siapa kita? Allah mengatakan hatimu ketahuan cuma ketika disebut nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah.
ad-dinu yusrun. Islam itu mudah. Wala tu'assir, yassiru wala tu'assir, kata Rasulullah. Jangan persulit, permudah dia. Sehingga kita khawatir banyak orang-orang yang tidak tertarik dengan Islam karena gaya kita mempersulit mereka. Mereka tidak tertarik karena gaya kita yang bicara. Membatasi hidayah itu hanya satu masjid, dua masjid. Ya Rahman ya Rahim. Di mana ada Al-Quran, di situ ada hidayah. Di mana ada nyebut nama Allah, itu di situ ada hidayah. Sehingga Allah ingatkan kepada orang yang suka mempersulit diri dan orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menunda-nunda lagi dan mempersulit hidayah itu masuk dalam diri kita dan orang lain. Bagaimana Allah sampaikan kepada kita, iqtaraba linnasi hisabuhum. Masya Allah, sudah sangat dekat bagi manusia saat dihisab amal mereka. 1400 tahun yang lalu disampaikan ayat ini, iqtaraba linnasi hisabuhum. Sudah sangat dekat saat dihisab amal mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tetapi mereka lalai, bahkan semakin menjauh, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu ciri orang yang berpaling dari ayat Allah? Bukan orang yang tidak suka taklim. Kalau itu sudah jelas. Tapi Allah ingatkan orang yang suka taklim. Orang yang suka dalam majlis taklim diingatkan. Misalnya sekarang kita dalam majelis taklim sekarang ini, di khutbah ini, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdas. Tidaklah datang ayat yang baru dari Rabb mereka, illa istama'u. Ya Rahmanur Rahim. Penampilan mereka serius mendengar. Bukan berpaling mendengarnya, serius mendengar. Sami'a mendengar biasa, istama'a mendengarnya serius. Wahum yal'abun, tapi sesungguhnya kata Allah, dia sedang bermain-main. Coba jemaah sekalian. Ini orang yang ada ketika mendengar ayat dikatakan oleh Allah, dia berpaling dan lalai. Dia serius mendengar, tapi dia sedang bermain-main, kata Allah. Mari kita kasihani diri kita kalau tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah, tidak punya program rutin untuk taklim memperdalam agama Allah. Ini harus lebih bahaya ini teman sekalian. Yang rajin rutin taklim pun diminta oleh Allah, bukan hanya serius mendengar, apalagi bermain-main secara fisik. Tidak, dia mendengar tapi bermain-main. Allah katakan lahiyatan qulubuhum, hati mereka yang bermain-main. Hati mereka tidak nyambung dengan ayat itu. Mereka tidak masukkan ayat itu dalam hati dan keyakinannya. Itu yang Allah tegur kita ini, agar kita tidak menjadi ashabul materi, materialistis, materi agama, cuma materinya yang dibanggakan. Tolong, Allah minta bukan hanya materi, materi itu masuk ke hati. Mulai sekarang jangan banggakan materi kita. Boleh kita senang, tetapi banggakan diri kita masing-masing. Hati kita bagaimana ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika nama Allah dikumandangkan. Dan Allah katakan orang yang serius belajar, nampaknya serius, bisa termasuk orang yang lalai dan berpaling karena hatinya sedang lalai. Allah bongkar lagi, dirincikan oleh Allah sendiri. Bagaimana orang yang dimaksud di sini hatinya sampai lalai, padahal dia dalam sebuah majelis. Wa asarrun najwa,
alladzina zalamu. Mereka berbisik-bisik dan dia orang zalim. Hal hada illa basarun mislukum. Ini kan manusia biasa. Dia merendahkan penyampai wahyu itu. Dia merendahkan orang yang menyampaikan ayat itu. Kalau dulu Rasulullah, ini penyakit jemaah sekalian, Rasul seperti itu direndahkan ketika menyampaikan ayat. Jangan heran kalau ada, maaf, seorang dai diremehkan. Jangan heran. Penyakit itu sejak dulu ada. Bahkan Rasulullah menyampaikan ayat itu, mereka berbisik-bisik, manusia biasa yang menyampaikan. Kalau sekarang mungkin berubah, bukan golongan kita ini, nggak sesuai dengan ini. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Sebagai seorang beriman, Allah minta ketika ayat dibacakan oleh siapapun, bagaimana hatimu? Ketika nama Allah disebutkan, bagaimana hati kita? Bukan dia dari kelompok mana, golongan mana. Jangan jadi penghalang jemaah sekalian. Jangan kita ketularan orang Yahudi dan Nasrani. Astagfirullah wa atubu ilaih. Karena jemaah sekalian, sebagai penghujung dari khutbah ini, Allah membongkar rahasia yang kita tidak akan pernah tahu. Di surah Al-Mulk ayat 10, sampai penyesalannya itu disebutkan di dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu rajin, rutin, nasma' fi'il mudhari' yadullu ala istimrariyatil amal, menunjukkan orang yang rajin, rutin, continue mendengarkan ayat Allah. Au naqil, dan berfungsi akalnya, akal sehatnya berjalan. Ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang tidak pernah padam ini, gara-gara kami enggan mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat yang disampaikan di dunia. Itu penyesalan orang-orang yang menjauhi disampaikannya nama Allah dan ayat-ayat Allah. Mungkin gara-gara kesibukannya, boleh. Mungkin karena merasa terlalu ausobia dengan kelompoknya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita berusaha mendudukkan Allah itu maha agung. Al-Quran itu juga agung. Maaf, kitab manapun tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Dan standar utamanya Al-Quran. Dan standar utamanya Al-Quran. Dan bukan karena kitab lain. Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu khusyuk ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wastaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haitsuma kunta. Fa'lamu qala ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga hari ini hari terbaik kita, karena memang kita bangga jadi hamba Allah, karena kita bangga punya kitab Al-Quranul Karim, bukan karena yang lain. Karena itulah bukti kita beriman dan bertauhid.
hanya Allah dan hanya Al-Quranul Karim. Firman Allah tidak ada saingannya. Mulai hari ini kita semakin mesra menyebut nama Allah. Mulai hari ini saya dan kita semakin tunduk dan hina ketika disebut nama Allah. Mulai hari ini semakin banyak yang kita pahami, kita semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan khusyuk. Dan inilah beda kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu sifat khusyuk ketika disebut nama Allah dan disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dari hatinya untuk mendekat kepada Allah pasti diberikan jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.